Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Masih ada rindu tersirat dalam benaknya. Gadis ayu bernama Rani menatap kosong ke arah meja dan kursi di sudut ruangan. Tempat itu seolah menyimpan jejak kehadiran seseorang. Seseorang yang kini hanya tinggal dalam ingatannya. Siti, teman kerja, yang begitu akrab layaknya saudara, telah menghilang tanpa jejak. Sudah 3 bulan terakhir, Siti tak lagi terlihat di tempat kerja. Ketika Rani bertanya pada Pak Budi atau istrinya, Bu Budi, jawaban mereka selalu sama. Siti berhenti karena akan menikah, namun ada keganjilan. Rani menyadari betapa bodohnya dirinya karena tak pernah menanyakan alamat rumah Siti selama ini. Setiap kali mencoba bertanya lebih dalam pada kedua atasannya, mereka selalu menghindar dengan jawaban singkat. Bahkan saat Rani iseng bertanya, apakah mereka tahu di mana Siti tinggal, mereka hanya menggeleng tanpa niat membantu. Yuk pulang, atau mau nginap di sini, atau nambah shift kerja biar cepat kaya. Gurau Echa membuyarkan lamunannya. Rani hanya mengangguk pelan, berjalan mengikuti Echa dari belakang. Sama seperti Siti, ia pun mengenal Echa di tempat kerja ini. Tempat yang tampak sederhana, namun menyimpan aroma ganjil yang semakin hari terasa nyata. Entahlah, apa sebenarnya alasan Pak Budi dan istrinya hanya merekrut gadis-gadis muda dari desa-desa terpencil. Semua karyawan perempuan di tempat ini adalah perantauan. Tak satu pun dari mereka berasal dari kota. Bakso Pak Budi memang terkenal, baik di kalangan menengah atas maupun kelas pekerja. Kuahnya kental, dagingnya empuk, dan bumbunya menggoda selera. Siapapun yang mencicipi pasti akan kembali lagi. Namun, kelezatan itu menyisakan pertanyaan. Apa yang membuat rasa bakso itu begitu enak? Tak satu pun karyawan tahu. Setiap mereka sampai di warung, semua bahan telah siap, seolah ada tangan gaib yang menyiapkannya setiap pagi. Pak Budi menyewa 2 rumah kecil tak jauh dari warung. Satu untuk lelaki, satu lagi untuk perempuan. Setiap kamar diisi 2 orang, seperti Rani dan Echa. Rumah Pak Budi sendiri berjarak sekitar 15 menit berkendara dari warung. Bu Budi dikenal ramah, sering datang untuk melihat hasil kerja para karyawan. Kadang memuji, kadang menegur. Namun, di balik senyumnya, diam-diam ia memilih satu di antara para gadis itu. Anak emas, begitu sebutannya. Yang tak mereka tahu, Bu Budi sedang mencari tumbal. Perawan. Untuk pesugihan yang ia dan suaminya jalankan demi mempertahankan kejayaan warung bakso mereka. Sampai di depan kamar, Rani dan Echa dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Ada seorang gadis yang tengah tertidur di atas ranjang mereka. Wajahnya asing, Rani langsung tahu. Pengganti Siti, namun hatinya mencelos. Kenapa begitu cepat? Kenapa tak ada pemberitahuan? Dan kenapa Siti menghilang begitu saja setelah menjadi anak emas? Gadis yang tertidur itu membuka mata saat mendengar pintu terbuka. Ia menghadap ke arah mereka dengan senyum ramah, masih duduk di ranjang. Baru pulang ya mbak? Sapanya ringan. Iya. Kamu datang jam berapa? Tanya Echa, meletakkan tas di meja. Baru tadi mbak. Senang akhirnya bisa kerja di sini. Jawab gadis itu ceria. Echa tersenyum. Oh, kamu kenal sama mereka? Baru kenal tadi. Pas aku datang, katanya polos. Kenalin, aku Arum. Kalau mbak-mbak siapa namanya? Lanjutnya sambil memperhatikan Echa dan berusaha melirik Rani yang masih berdiri memunggungi mereka. Rani diam. Tak menjawab, Echa tertawa kecil menunjuk ke arah Rani. Itu Rani, aku Echa. Arum mengangguk sopan. Usianya tampak belasan, 15 tahun mungkin. Terlalu muda untuk bekerja, pikir Rani. Terlalu muda dan terlalu segar bagi ritual mereka. Rani bukan tak suka pada Arum, tapi ada yang mengusik batinnya sejak Siti pergi. Katanya mau menikah, tapi setahu Rani, Siti tak pernah sekalipun menyinggung soal rencana pernikahan. Bahkan ketika mereka bercanda tentang masa depan,
Siti selalu berkata masih ingin bekerja lama di sini. Dan kenapa Siti tak kembali? Padahal ia adalah anak emas Bu Budi, disayangi, dipercayai, kepalanya penuh pertanyaan. Tapi Rani hanya diam, menatap meja kosong di sudut kamar, tempat ia dan Siti biasa berbincang. Sementara di belakangnya, dua gadis di atas ranjang mulai bercakap-cakap, ringan seolah tak ada yang aneh. Namun tiba-tiba Rani tersentak. Suara itu terdengar jelas, perempuan yang berkata dengan nada tegas, "Balik kudu balik," yang jika dalam bahasa Indonesia artinya pulang harus pulang. Rani langsung menoleh, wajahnya menyimpan tanda tanya. "Kamu bisa bahasa Jawa?" tanyanya pada Echa. Tapi Echa hanya mengerutkan dahi, bingung dengan arah pembicaraan. "Maksudnya?" tanya Echa. "Iya tadi, kamu bilang balik-balik, maksudnya apa?" Ulang Rani. Kali ini suaranya lebih tinggi, mencampur bingung dengan takut. Echa menatap Rani dengan tatapan heran. "Siapa yang ngomong? Orang kita lagi ngobrol berdua." "Di sini," jawabnya cepat, matanya memicing curiga. "Wah, kayaknya kamu enggak beres deh otaknya," ketus Echa, mencoba menutupi rasa risihnya dengan tawa. Rani diam. Ia tahu jelamit suara itu bukan berasal dari Echa, dan tidak mungkin juga dari Arum yang baru saja datang. Tapi suaranya begitu nyata. Suara seorang perempuan, bukan dalam kepala, tapi nyata di telinganya. Ia melirik ke arah Arum. Gadis itu hanya membalas dengan pandangan datar, seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tak ada jawaban, tak ada penjelasan. Sebelum keluar kamar, Arum sempat melirik ke arah Rani. "Mbak, kami tinggal dulu ya." "Oh iya, maaf ya dek, kalau sifat mbak kayak gini." "Mbak lagi banyak pikiran," ucap Rani sambil berusaha menutupi kekalutannya. "Pikiran terus, makanya cepat cari pacar," seloro Echa dari luar kamar. "Ah, rese kamu," geram Rani. Tapi dalam suaranya tak ada kemarahan. Sudah biasa seperti ini. Mereka sering berseteru kecil hanya untuk mengisi waktu. Seolah candaan itu jadi pelindung dari rasa janggal yang tak berani diucapkan. Namun, setelah Echa dan Arum keluar, Rani kembali terpaku. "Tadi itu, suara siapa?" bisiknya dalam hati. "Bukan Echa, Arum lebih tidak mungkin. Atau dari kamar sebelah?" Tapi bukankah kamar sebelah kosong? Dengan dada berat, Rani membanting tubuh ke atas ranjang, menggantikan posisi Echa dan Arum yang kini entah kemana. Malam mulai menyusup lewat celah jendela, membawa hawa dingin yang berbeda. Bukan dingin biasa, tapi seperti tangan dingin yang merambat dari bawah lantai, menyentuh tulang belakangnya. Malam, lamun udah, sana tidur, daripada nanti kesambet tahu rasa, bentak Echa dari arah pintu. Ia masuk sambil membawa udara malam yang lebih dingin. Kini mereka bertiga sudah kembali di kamar. Echa tidur di sebelah kanan, Arum di kiri, dan Rani di tengah. "Nih yang namanya kesambet," kata Rani ketus sambil menjulurkan tangan dan menarik bibir atas dan bawah Echa. "Aduh, apaan sih? Nanti bibirku jadi monyong," seru Echa sambil memukul tangan Rani. "Syukurin," Rani tertawa. "Syukurin, nih." Echa langsung menyerang balik, menggelitik pinggang Rani tanpa ampun. Tawa pun pecah di antara mereka. Tawa yang memecah keheningan, tapi tidak bisa menutupi apa yang tengah berdiri di dekat pintu kamar. Arum melihatnya. Sosok itu, terbungkus kain putih lusuh, berdiri membisu di antara kusen pintu kamar. Wajahnya tak utuh, hanya terlihat deretan gigi hitam yang menyeringai, berlumur darah beku. Matanya tak ada, tapi tatapannya menusuk, mulutnya meneteskan sesuatu yang hitam dan menggumpal. Hanya Arum yang melihatnya. Ia tidak panik, tidak menjerit. Ia hanya menarik napas perlahan, menahan diri agar tidak menoleh terlalu sering. Arum bukan gadis biasa. Ia lahir di kampung yang masih memegang teguh adat dan kepercayaan lama. Ia tumbuh di lingkungan yang mengajarkan bahwa dunia ini tak hanya dihuni oleh manusia. Bagi Arum, melihat makhluk seperti itu sama halnya seperti melihat manusia. Namun Arum bukanlah orang yang bisa menghilangkan mereka. Ia hanya bisa mengusir dengan doa. Tapi bukan sembarang doa,
Ia harus benar-benar yakin, benar-benar pasrah. Jika senada lantunan ayat yang dibaca hanya akan jadi suara kosong, dan suara kosong tidak akan menyentuh mereka. Arum mengenal Bu Budi dari seorang tetangga. Tetangga itu mengenalkan Arum saat Bu Budi sedang mencari pekerja. Saat itu, Arum baru saja keluar dari pabrik tempat ia bekerja dulu. Tetangganya bisa dibilang orang berada, dan sesekali pula Arum diminta bantu-bantu di rumahnya. Arum tak pernah menolak. Selain karena rasa hormat, juga karena rasa kasihan dari si tetangga yang melihat kondisi ekonomi keluarga Arum yang memang pas-pasan. Bu Kasidah, begitu orang-orang memanggil perempuan itu, suatu hari menghubungi Bu Budi. Ia meminta agar Bu Budi mau menerima Arum sebagai pekerja. Tapi saat itu, Bu Budi belum membutuhkan tenaga tambahan di tempatnya. Beberapa bulan, kemudian telepon dari Bu Budi datang tanpa aba-aba. Ia memfiti Arum dan Bu Kasidah datang ke rumahnya. Sekalian, katanya, agar Arum bisa diperkenalkan langsung. Di Arum, panggil Bu Kasidah setelah menutup telepon. Suaranya berat, tapi mengandung nada senang. Arum yang sedang menyapu halaman, sontak menghentikan gerakannya dan bergegas mendekat. Ada apa, Bu? Ada kabar baik. Teman Ibu yang punya usaha bakso sedang butuh karyawan. Kamu bisa bantu-bantu di sana. Arum hanya mematung. Ia tak pernah meminta dicarikan pekerjaan. Tapi kini, tiba-tiba saja seperti semuanya sudah diatur. Tanpa banyak kata, ia hanya mengangguk. Seolah ada dorongan dari dalam dirinya untuk menerima. Mungkin karena ini satu-satunya jalan. Mungkin juga karena ada sesuatu yang belum ia mengerti. Bu Kasidah menggamit tangan Arum. Mereka berjalan cepat menuju rumah kecil yang berdinding anyaman bambu, tepat di sebelah rumah mereka. Di sanalah Arum akan memulai lembaran yang belum ia tahu betapa kelamnya. Sementara itu, Heru, adik Arum yang masih kecil, sedang menguap lebar sambil mengucek mata. Sesekali ia menggaruk bagian pantatnya dengan tangan kecilnya yang dekil. Bocah itu mendekati sang ayah yang duduk diam, memandang lurus ke depan. Dengan santai, Heru menjumput beberapa gorengan dari piring di hadapan bapaknya. Ia memilih satu yang dingin, lalu mengangkatnya ke arah mulut sang ayah. "Nih Pak, maem," ucapnya polos. Pak Jarban menyambutnya. Giginya yang tampak runcing, wajahnya keras dan garang, namun sorot matanya teduh saat melihat si anak. Ia menerima gorengan itu dan mengunyah perlahan. "Anak bapak emang baik," gumamnya sambil menyubit pipi Heru pelan. Heru tertawa kecil, lalu kembali memasukkan tangan ke celana, menggaruk pantat yang seolah tak pernah puas digaruk. Pak Jarban hanya menghela napas panjang, tapi tatapannya langsung, tajam saat melihat tangan kecil Heru, kembali mengambil gorengan. Heru dengan polos, kembali menyodorkan ke mulut bapaknya. "Nih Pak." Lagi. Pak Jarban membuka mulut, namun belum sempat menerima. Pikirannya seperti terguncang. Ia berdiri mendadak dan melangkah cepat ke sudut rumah, memuntahkan semua isi mulut dan mungkin juga isi perutnya. Bocah, tangan bekas garuk pantat malah nyimit gorengan. Geramnya terdengar seperti makian keras, meski tidak disertai kemarahan sesungguhnya. Ia menatap Heru yang masih saja tersenyum, tanpa rasa bersalah. Dari kejauhan, Arum dan Bu Kasidah menyaksikan semuanya. Keduanya tak bisa menahan tawa. Namun ada satu hal aneh. Saat tertawa, dada Arum terasa berat, seolah tawanya bukan berasal dari kebahagiaan, melainkan dari dorongan yang tak ia mengerti. Di sampingnya, Bu Kasidah menatap ke arah rumah Pak Jarban, lalu berbalik menatap Arum. "Aduh, anak ibu yang paling ganteng, paling pintar. Duh, gorengannya. Siapa yang mau makan kalau udah seperti itu?" "Kan ada bapak, Bu," sahut Arum lirih, nyaris seperti bisikan, namun cukup membuat Pak Jarban yang duduk tak jauh langsung mendelik tajam. Tanpa sepatah kata, ia bangkit, melangkah cepat masuk ke dalam rumah menuju kamar mandi. Suara kran, air yang menyembur terdengar nyaring, diikuti bunyi sikat gigi yang keras, seolah ia ingin mencabut seluruh bau dan rasa jijik yang tersisa di mulutnya. Mereka hidup dalam masa sulit. Keluarga Arum bukan satu-satunya yang pernah berada di titik nadir, namun Bu Kasidah berhasil bangkit.
Itu semua karena suaminya adalah pengusaha rumah makan di ibu kota. Setelah sang suami meninggal, semua aset jatuh ke tangannya. Tapi meski punya kuasa, Bu Qasidah tidak mempekerjakan Arum di tempatnya. Alasannya sederhana namun tajam, hiruk-pikuk ibu kota dengan sisi gelapnya yang begitu dalam. Ia takut Arum, gadis yang masih belia itu, akan terseret dalam pergaulan bebas dan dunia malam yang tak mengenal belas kasih. Tempat Bu Budi berbeda. Masih satu kota, jaraknya hanya 1 jam perjalanan dari rumah Arum. Tak perlu jauh-jauh. Kalau tunggu tidak betah, Arum masih bisa pulang sendiri, aman, tenang. Tidak seperti perjalanan bolak-balik ke ibu kota yang penuh resiko, terlebih jika dilakukan sendirian. Setiap kali rumah Bu Qasidah kosong, ia selalu menitipkannya pada Pak Jarban dan Bu Suripah. Tapi mereka tak pernah mau tinggal di rumah tersebut. Mereka hanya datang sekadar menyalakan atau mematikan lampu, kadang menyapu halaman. Semua itu tentu saja tidak gratis. Bu Qasidah menggaji Bu Suripah setiap bulan. Walau jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk kehidupan sehari-hari. Bukan karena Bu Qasidah pelit, justru Bu Suripah yang tidak mau menerima lebih. Takut terbiasa, takut jadi bergantung, takut menumbuhkan keserakahan yang bisa merusak segalanya. Arum hanya tamatan sekolah dasar. Ia tidak melanjutkan sekolah bukan karena orang tuanya tidak mampu, tapi karena dirinya sendiri yang menolak. Ia sering diolok, ditindas oleh teman-temannya. Semua karena satu hal, Arum bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Makhluk-makhluk itu, mereka selalu muncul tanpa aba-aba. Wajah, biri dekat tak selalu menyeramkan, tapi tatapan mereka menusuk jiwa. Mereka bisa muncul dalam gelap, dalam cahaya, dalam mimpi, bahkan dalam bayanganmu sendiri. Dan Arum bisa melihat semuanya. Sejelas ia melihat wajah ibu kandungnya, ia tumbuh dengan beban. Namun ia mempercayai Bu Qasidah tanpa ragu. Bahkan saat keputusan untuk bekerja itu diambil, Arum hanya mengangguk. Ia tahu, mungkin ini bukan soal pekerjaan semata. Ada sesuatu yang lebih besar menantinya. Sesuatu yang berkaitan dengan kelebihan yang selama ini ia anggap sebagai kutukan. Sang ayah berkata pelan suatu malam, "Mungkin itu bakal berguna, Rum, di tempat baru nanti." Kata-kata itu bukan sekadar nasihat, tapi seperti bisikan dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tahu lebih banyak dari apa yang tampak di dunia ini. Arum tak menjawab, tapi air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena dadanya terasa penuh. Seolah akan ada hal besar yang menantinya, dan ia harus siap, suka atau tidak. 3 hari kemudian segalanya siap. Mereka berangkat pagi-pagi. Bu Qasidah ikut ke ibu kota, jadi bisa sekalian mampir ke rumah temannya, Bu Wangi, istri dari Pak Budi. Rumah itu kecil tapi rapi, dengan halaman yang terlalu sunyi, seolah tak pernah ada tawa di dalamnya. Ketiganya mengobrol sampai sore. Setelah itu, Bu Qasidah berpamitan. Arum berdiri mematung di depan pagar, melihat sosok wanita yang selama ini membantunya perlahan menjauh, sampai akhirnya lenyap di tikungan jalan. Bu Wangi lalu mengantar Arum ke rumah, kontrakan tempat para pekerja tinggal. Tanpa banyak kata, ia meninggalkannya di sana. Pak Budi bahkan belum tahu kalau istrinya telah membawa karyawan baru. Ia akan diberitahu malam nanti. Di kamar kontrakan itu, bau lembab menempel pada dinding-dinding kusam. Cat mengelupas, lampu menggantung tanpa penutup, berkedip perlahan. Di sanalah Arum akan tinggal. Di sanalah semuanya dimulai. 3 gadis sudah berada di dalam kamar. Mereka duduk bersila, masing-masing memandangi Arum dengan tatapan penuh tanya. Neni, Yuni, dan Winda. Tapi yang paling mencolok adalah Echa. Mulutnya nyaris tak berhenti bicara. Setiap kalimat terdengar seperti tembakan peluru AK-47, cepat, tajam, dan kadang menyakitkan. Singkatnya, setelah saling mengenal dan berbincang singkat, 2 dari teman sekamar Arum langsung terlelap begitu saja. Padahal, obrolan masih setengah jalan. Arum hanya bisa tersenyum kecil, menduga mereka terlalu lelah. Mungkin karena pekerjaan yang menguras tenaga, pikirnya. Tapi senyum itu cepat memudar, berganti sunyi. Suara detik jam terdengar lebih keras dari biasanya. Malam menelan suara azan subuh berkumandang nyaring dari masjid yang tak begitu jauh.
Suaranya menembus sunyi dan membangunkan sebagian penghuni rumah kontrakan. Rani terbangun, tapi bukan untuk beribadah. Tubuhnya digerakkan oleh rutinitas. Perutnya memanggil untuk membuang sisa semalam. Setelah itu, ia lanjut mandi, lalu mencari sarapan. Berbeda dengan Echa yang masih tidur malas-malasan, baru bangkit ketika waktu sudah menunjukkan pukul 6. Gadis itu lebih memilih sibuk di detik-detik terakhir sebelum berangkat daripada bersantai di pagi hari. Di rumah kontrakan itu belum ada saluran air dari PDAM. Hanya desa-desa yang dekat dengan pusat kota yang beruntung memilikinya. Di sini, setiap tetes air harus ditimba sendiri dari sumur tua yang berada di samping kamar mandi. Jaraknya sekitar 15 meter dari pintu belakang rumah. Kamar mandi berada di bagian belakang, sebuah bangunan kecil berdinding kusam, hanya berjarak 5 meter dari deretan pepohonan yang tinggi, rimbun, dan selalu tampak basah seperti tak pernah kering. Dengan mata masih berat karena kantuk, Rani menyeret langkah menuju sumur. Ember besar yang diangkatnya hanya diisi setengah, karena jika penuh akan terlalu berat. Ia tuangkan ke bak mandi berukuran 1 meter persegi. Cukup untuk dirinya sendiri. Begitupun yang lain, kalau ingin mandi harus rela bolak-balik ke sumur. Jika terdesak, air seadanya pun digunakan, asal bisa membilas tubuh dan menyiram WC-WC dan tempat mandi menyatu. Tidak ada pembatas, satu ruang sempit untuk segalanya. Rani hendak menimba air untuk kedua kalinya ketika matanya menangkap sesuatu. Di belakang kamar mandi, seolah ada kepala seseorang yang mengintip dari balik tembok. Bayangan itu hanya tampak sekilas, seperti kepala manusia. Hanya saja, posturnya tidak biasa. Terlalu tinggi, terlalu gelap. Yah, mau ngintip ya? Iseng banget sih. Gumamnya, mencoba terdengar santai. Tapi ada nada aneh di suaranya, getir dan menggantung. Ia pura-pura tak tahu, mengangkat ember, menuangkan air ke bak, lalu mengambil segayung air dan menyiramkannya ke arah angin-angin kecil di atas WC. "Mampus lo!" ucapnya setengah berteriak. Tanpa pikir panjang, Rani berlari, keluar dari kamar mandi dan memutar arah menuju belakang. Tapi saat tiba, tak ada siapapun di sana. Tidak ada jejak, padahal tanah becek akibat hujan beberapa hari lalu. Kalau memang seseorang lari, pasti ada bekas kaki, tapi tanah itu bersih, hening, hanya suara daun gugur dan angin yang seolah menertawakan. Mungkin cuma perasaanku, bisiknya meski hatinya menolak percaya. Ia kembali ke kamar mandi, melanjutkan pekerjaannya menimba, bolak-balik, 3 kali, 4 kali. Ketika bak hampir penuh, tinggal 1 ember lagi. Sesuatu kembali menarik perhatiannya. Siluet kepala itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Dari balik tembok samping kamar mandi, hanya berjarak beberapa meter. Bukan dari belakang, tapi dari sisi kanan bangunan. Rani terdiam, matanya melebar, detak jantungnya menghantam dinding dada. Ia jatuhkan ember yang hendak diangkat, lalu berlari menuju arah kemunculan sosok tersebut. Tapi ketika mendekat, kepala itu menghilang dengan cepat, seolah ditelan bayangan. Tidak ada siapapun, tidak ada suara, tidak ada bekas. Tapi ia tahu, kali ini bukan perasaannya. Ia melihatnya dengan jelas. Ia hanya diam, bingung dengan apa yang barusan dilihat. Siluet kepala itu, bagian atasnya terbungkus kain putih, mirip seperti pocong, dingin menjalar dari ujung kaki hingga tengkuknya. Rani gemetar, mundur perlahan, tapi punggungnya menabrak sesuatu seperti tubuh seorang perempuan. "Sedang apa, Mbak?" Suara dari belakang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. "Arum, kamu ngagetin aja," katanya nyaris berteriak. Namun ketika ia menoleh, yang berdiri di belakangnya hanya Arum. Wajahnya datar, tidak menjawab, hanya menatap dengan tatapan yang terlalu tenang, terlalu kosong. "Sudah, Mbak, aku temenin," ujar Arum tiba-tiba, melangkah pergi menuju kursi panjang di sebelah kiri pintu belakang. Kursi itu tak jauh dari sumur, yang juga berada di sisi kiri. Kamar mandi justru agak ke kanan, menjauh dari tempat duduk itu. Rani tidak menjawab. Ia hanya kembali ke sumur, menimba air, dan melanjutkan aktivitasnya yang sempat terputus. Tapi bukan tanpa alasan Arum melakukan hal itu.
Ia tahu sosok pocong itu tidak sembarangan. Ia bisa merasakannya. Sesuatu mengikuti Rani. Tapi ia tak tahu kenapa. Di sisi lain, sosok yang mendampingi Rani kini duduk di samping Arum. Wujudnya anggun, seperti perempuan muda dengan selendang di pinggang. Namun matanya kosong dan dalam. Makhluk pesugihan itu cukup kuat. Usianya jauh lebih tua dariku, ucap sosok tersebut. Suaranya tenang tapi berat. Arum hanya diam. Ini pertama kalinya ia diajak bicara oleh makhluk astral seperti ini. Kata pesugihan saja belum ia pahami sepenuhnya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah pocong itu penjaga rumah ini? Sosok perempuan itu kembali berbicara. Ki Cucu Aki memang berbeda dengan gadis lain. Arum menoleh perlahan, mengernyit. Sosok itu tidak sedang melihat ke arahnya. Ia menunduk sedikit, melirik ke belakang. Tapi tak ada siapapun. Siapa yang dimaksud Cucu? Dengan siapa makhluk ini berbicara? Perempuan cantik itu kembali menghadap ke depan, menatap kamar mandi. Selendangnya dikibaskan perlahan, seolah mengusir hawa yang tak kasat mata. Oh, jadi cucu aku ini belum bisa melihat Aki, ya? Tubuh Arum mendadak merinding. Suhu udara terasa turun. Ia berdiri pelan, berjalan menuju kamar mandi. Tapi baru beberapa langkah, tepat di depan pintu, ia menutup hidung dan berseru. Busuk banget sih, Mbak. Iya, kemarin habis makan jengkol, jawab Rani dari dalam dengan nada santai, bahkan sedikit senang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Arum mundur beberapa langkah, menoleh ke belakang. Tapi kursi panjang itu sudah kosong. Perempuan yang tadi duduk di sampingnya menghilang. Mencariku, suara itu terdengar dari sebelah kiri. Dekat sekali, Arum menahan napas, tidak menjawab. Ia langsung melangkah cepat, nyaris lari menjauh dari tempat itu. Mbak, aku tinggal ya, teriaknya. Lah, siapa juga yang nyuruh nemenin? Ah, leganya, balas Rani dari dalam kamar mandi. Masih duduk jongkok, tak menyadari apapun yang sedang mengelilinginya. Sosok perempuan cantik yang tadi menemani Arum sebenarnya bukan sekadar makhluk biasa. Namanya Setiawati. Ia bukan makhluk yang bisa dikalahkan oleh pocong sekalipun. Tapi ia menundukkan dirinya karena di sisi Arum berdiri Ki Jio Sukmo, seorang penjaga gaib yang begitu dihormati oleh bangsa mereka. Alasan Setiawati bisa berkomunikasi dengan Arum adalah karena Ki Aji Cahyo Sukmo mengizinkannya. Hijab antara dunia mereka sedikit terbuka, tapi hanya sedikit. Ki Aji belum sepenuhnya ingin membuka mata batin Arum. Belum saatnya. Ia punya alasan. Ki Aji sudah berada di sisi Arum sejak ia bayi. Karena itu, sejak kecil, Arum bisa melihat apa yang tak terlihat oleh orang lain. Jika ia takut, ia hanya perlu berdoa, dan sang penjaga akan mengusir semua yang datang mengganggu. Sementara itu, Setiawati dalam wujud cantiknya bukanlah makhluk seperti yang ia tunjukkan. Wujud aslinya adalah Wewe Gombel. Ia berada di sisi Rani bukan karena ingin menakutinya, tapi karena telah menganggap Rani sebagai anak angkatnya. Saat Rani baru berusia beberapa hari, sebuah kuntilanak jadi-jadian muncul di atap rumah, siap menghisap sari kehidupan dari tubuh mungil itu. Ia masuk lewat atap, menggendong bayi Rani, bersiap menyedot kehidupannya. Tapi Setiawati, yang saat itu bertengger di atas pohon kersen di halaman rumah, melihat segalanya. Ia tidak terima, itu wilayahnya. Dan tidak ada makhluk lain yang berani mengambil apa yang ada dalam pengawasannya. Apalagi makhluk itu hanya makhluk jadi-jadian. Dengan cepat sosok Setiawati melayang, tubuhnya membentuk bayangan besar di langit malam. Dada besarnya berguncang saat ia terbang kencang, menghampiri si kuntilanak jadi-jadian yang tengah menggendong bayi mungil itu. Tanpa ragu, ia merampas Rani dari pelukan makhluk itu dan langsung menyembunyikannya di balik salah satu dada besarnya, membuat tubuh bayi itu hilang dari pandangan. Si kuntilanak mendadak ciut, matanya membelalak begitu melihat wujud Setiawati dalam bentuk aslinya. Ia mundur, lalu melesat pergi tanpa menoleh, menjauh ke tempat lain yang lebih aman, meninggalkan wilayah yang kini ia tahu bukan tempatnya. Setiawati tidak ingin mengambil risiko. Ia kembali ke tempatnya, pohon kersen di belakang rumah tetangga yang menghadap langsung ke jalan raya.
Jaraknya hanya sekitar 50 meter dari rumah Rani. Rumah itu sendiri berada di dalam gang sempit dan bagian depannya langsung menghadap pohon kersen yang besar, rimbun, dan tampak menghitam bila malam tiba. Tak ada lampu di belakang rumah pemilik pohon itu, hanya kegelapan pekat yang seolah menyembunyikan sesuatu setiap malamnya. Malam itu, Pak Madya, ayah Rani, sedang duduk santai di depan rumah bersama beberapa tetangga, begadang sambil mengobrol ringan. Sementara itu, sang ibu, Bu Kuniati, pergi ke kamar mandi, meninggalkan bayi Rani sendirian di kamar. Saat kembali dan mendapati kamar kosong, Kuniati berteriak histeris. Napasnya tercekat. Ia memanggil-manggil nama suaminya. Suaranya menggema ke seluruh rumah. Para tetangga berhamburan datang. Madya mencoba menenangkan istrinya yang akhirnya jatuh pingsan di ambang pintu. Warga mulai mencari Rani. Bunyi dentang dari panci, wajan, dan segala barang dapur menggema di malam gelap itu. Teriakan Rani, Rani, Rani menggema dari mulut ke mulut, mengisi setiap sudut gang sempit. Tak ada jawaban, hanya sunyi yang menebal menekan dada. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Madya dengan suara putus asa. Bagaimana Rani bisa hilang begitu saja? Kuniati yang telah siuman ikut mencari dengan tubuh masih gemetar. Ia menangis tanpa henti, menjerit, meronta seperti kehilangan akal. Rani, Rani, di mana kamu? Bagaimana bisa kamu hilang begitu saja? Tiba-tiba, dari arah ujung gang yang paling gelap muncul sesosok perempuan. Ia cantik, terlalu cantik untuk waktu dan tempat seperti ini. Rambutnya panjang tergerai. Di tangannya, ia menggendong Rani yang tertidur lelap dalam pelukannya. Ia menyanyikan lagu Nina Bobo, suara yang tak asing, namun terdengar seolah berasal dari mimpi buruk. Apa yang sedang kau lakukan? Siapa kau? Tanya Madya yang langsung berdiri waspada. Jangan khawatir, Rani sudah kembali. Aku hanya ingin membawanya pulang ke rumah, jawab perempuan itu sambil tersenyum lembut. Senyuman yang menyejukkan, namun menyimpan sesuatu yang dingin. Ia tak menunggu jawaban. Ia menyerahkan Rani ke pelukan ibunya, lalu berjalan menjauh tanpa berkata apapun lagi. Warga hanya bisa mematung. Kuniati memeluk bayinya erat, tak kuasa menahan tangis. Madya duduk di samping ranjang, menatap putrinya yang tertidur pulas dengan senyum syukur, tapi dadanya masih bergemuruh tak tenang. Di luar rumah, para warga mengikuti sosok perempuan itu dengan pandangan penuh tanda tanya. Langkahnya ringan, hampir tak menyentuh tanah. Mereka melihatnya berjalan ke arah gang gelap, lalu tiba-tiba tubuhnya hilang. Begitu saja. Apa itu? Hantu. Suara seorang warga pecah dalam keheningan. Bagaimana dia bisa menghilang di depan mataku? Ucap yang lain, suaranya gemetar. Aku takut, aku pulang sekarang. Seru seorang ibu, lari terbirit-birit. Tunggu, jangan takut. Mungkin itu hanya ilusi. Mungkin dia melompat ke atap rumah, ucap seorang bapak berusaha menenangkan. Iya, mungkin dia atlet lompat tinggi yang lagi latihan malam-malam, sahut warga lain, memaksakan tawa. Atau superhero yang lagi nyelamatin dunia, ucap satu lagi, ikut tertawa canggung. Mungkin juga penari modern yang senang joget di atas genteng, timpal yang lain dengan terkekeh. Mereka mencoba bercanda, tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa lega, dada mereka terasa ringan setelah mampu melepaskan kecemasan dan ketakutan yang sempat menyelimuti hati mereka. Suasana yang tegang perlahan mereda, dan satu persatu warga mulai mengucap salam perpisahan. Baiklah, sekarang kita kembali ke rumah masing-masing. Besok hari kerja yang sibuk, ucap salah satu tetangga yang ternyata adalah kepala desa. Iya, selamat malam semua, dan terima kasih sudah ikut membantu mencari Rani, timpal yang lain. Tawa kecil terdengar, percakapan ringan menyertai langkah kaki yang perlahan menghilang di gelapnya malam. Mereka masih berbincang, masih membicarakan kejadian aneh yang baru saja terjadi. Meski perasaan lega mulai menyelimuti mereka, karena Rani telah kembali ke pelukan kedua orang tuanya, tapi di dalam benak masing-masing, rasa penasaran belum juga padam. Siapa sebenarnya perempuan cantik yang datang begitu tiba-tiba, menyelamatkan Rani, lalu menghilang tanpa jejak? Mereka berharap suatu hari bisa bertemu dengannya, mengucap terima kasih secara langsung.
Tapi dalam hati kecil mereka sadar hanya Tuhan yang tahu siapa perempuan itu dan apa tujuannya datang ke desa kecil mereka. Maka para warga pun hanya bisa berdoa, memohon perlindungan agar Rani tetap dalam lindungannya, dan berharap agar tak ada lagi kejadian aneh yang terjadi. Di desa itu, di atas dahan pohon kersen yang besar, sosok Setiawati kembali muncul. Ia duduk tenang, memandang ke arah desa yang mulai sepi. Nafasnya ditarik perlahan, lalu dilepaskan dalam desah panjang yang dingin. Tubuhnya perlahan berubah, wujud menjadi asli. Sosok Wewe Gombel dengan kedua dada panjang yang tergelantung ke bawah seperti tali-tali neraka. Matanya menyorot tajam ke arah rumah Rani. Tempat gadis kecil itu kini tertidur lelap dalam pelukan ibunya. Aku harus selalu waspada di sini, Rani. Aku akan selalu menjagamu, melindungimu dari segala bahaya. Bisik Setiawati dengan suara berat, tapi penuh kelembutan. Senyum samar menghiasi wajah menyeramkannya saat ia terus memandang ke bawah, menyatu dengan malam yang gelap dan dingin. Desa itu kembali hening, waktu terus berjalan, tapi Setiawati tak pernah pergi. Ia tetap setia, bertengger di pohon tua itu, menjadi penjaga tak kasat mata yang tak pernah tidur. Aku ingin Rani tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan dilindungi dari segala ancaman, ucap Setiawati lirih. Itu adalah janjinya sejak pertama kali menyelamatkan Rani dari bahaya. Ia akan selalu ada. Tapi malam itu, sebuah kabar datang, sebuah peringatan. Dari makhluk lain, Setiawati mendengar bahwa Rani kini telah ditandai. Namanya disebut dalam ritual pesugihan seorang dukun sakti. Setiawati bukan takut pada pocong yang kini mengikuti Rani, tapi ia tahu, di balik sosok berbalut kain putih itu, ada kekuatan yang jauh lebih gelap. Sosok dukun tua yang menjadi majikan dari makhluk pesugihan itu, yang haus darah dan rakus akan kekayaan duniawi. Setiawati sadar, ia tak bisa menghadapi ini sendirian. Maka ia mencari bantuan, bertemu dengan Kijio Sukmo, makhluk pendamping Arum yang memiliki kekuatan spiritual tinggi. Bersama-sama, mereka bertekad untuk melindungi Rani, bahkan jika harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Aku akan selalu di sisimu, Rani. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi tumbal. Aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan, ucap Setiawati tegas, matanya bersinar merah di gelapnya malam. Ia tahu, waktu mereka tidak banyak. Hari demi hari berlalu. Rani dan Arum mulai merasakan hal-hal aneh di sekitar rumah makan tempat. Mereka sering merasa diawasi. Bayangan putih sering melintas di sudut mata mereka. Tubuh mereka lelah, nyeri, seolah energi mereka disedot sedikit demi sedikit. Suatu hari, Rani sedang membersihkan ruang belakang milik Pak Budi, bos mereka di rumah makan. Di balik tumpukan buku usang, ia menemukan sesuatu, sebuah buku lusuh berisi catatan ritual. Ia membacanya perlahan, tapi hatinya berdegup keras. Nama-nama korban, detail pesugihan, hingga tanggal-tanggal ritual tertera dengan jelas. Arum, aku menemukannya. Aku yakin ini buku ritual pesugihan milik Pak Budi, ucap Rani dengan suara bergetar. Arum membeku. Nafasnya tercekat. Apa kau yakin itu tuduhan besar? Aku sudah membaca semuanya. Dan ini, semuanya sesuai dengan apa yang kita alami akhir-akhir ini, jawab Rani. Suaranya tak goyah. Arum hanya terdiam, wajahnya memucat sementara suara musik yang samar dari radio tua di dapur, seolah menjadi latar mencekam di tengah percakapan mereka. Ki Ajiccio Sukmo sangat kuat. Saat ini kita harus berbuat sesuatu, ini benar-benar mengerikan, ujar Echa dengan nada panik yang bergetar. Kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan di sini, tapi kita juga tak bisa terus diam dan menderita. Tambah Rani, suaranya berat, matanya menatap kosong pada dinding. Aku akan berusaha mencari solusi, ucap Arum pelan, hampir seperti bisikan. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi ini tanpa mengungkapkan hal sebenarnya? Tanya Echa cemas. Kita harus berpikir keras dan bekerja sama, jawab Rani dengan tegas. Meski ketakutan mulai merayap di balik keberaniannya. Atmosfer di sekitar rumah makan kini berubah menjadi gelap dan menusuk. Tempat yang dulu dipenuhi canda dan obrolan kini terasa sunyi, hampa, dan dingin. Lampu-lampu seakan redup lebih cepat.
dan setiap langkah mereka terasa diiringi oleh bayangan tak kasat mata. Rani, Echa, dan Arum merasakan tatapan yang tak terlihat, kehadiran yang menyelinap di setiap gerakan mereka. Sesuatu atau seseorang selalu mengintai, tapi mereka tak tahu bagaimana menghadapi semua ini, terlebih tanpa membuat Pak Budi curiga. Kelelahan dan rasa sakit tak beralasan mulai menggerogoti tubuh mereka. Namun mereka tetap memaksa diri untuk bertahan, berharap sebuah jalan keluar akan segera ditemukan sebelum semuanya terlambat. Rani mulai menyadari sesuatu yang selama ini coba ia abaikan. Ia telah ditandai. Malam itu, dengan suara yang nyaris tenggelam dalam keheningan, ia berbicara pada kedua temannya. Echa, Arum, aku harus memberitahukan sesuatu. Apa itu? Tanya Echa penasaran. Sebenarnya, aku sudah ditandai sebagai tumbal. Dan aku tidak mau menjadi korban dalam pesugihan pocong yang dilakukan Pak Budi. Jelas Rani dengan suara parau. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut pekat, menyesakkan dada. Hari-hari berikutnya menjadi semakin tak tertahankan. Atmosfer mistis menebal di rumah makan. Rani semakin disayang oleh kedua bosnya. Gajinya naik, ia sering diminta menemani Bu Budi berbelanja, bahkan diajak makan di restoran mewah. Perlakuan yang terlalu baik, terlalu mirip dengan apa yang dialami oleh Siska, karyawan sebelum Rani yang juga sangat disayangi. Siska tak pernah kembali, hilang, tanpa jejak. Mereka tahu Siska telah dijadikan tumbal. Suatu hari, Rani mendapat tawaran cuti. Ia menolak dengan halus, namun kedua bosnya memaksa, bahkan ingin mengantarnya pulang. Aku tak yakin perlu cuti sekarang, ucap Rani ragu. Tidak apa-apa Rani, kamu layak istirahat, jawab Bu Budi sambil tersenyum manis. Tapi Rani tak mau pergi sendiri. Echa dan Arum akan menemanimu, sahut Bu Budi cepat. Rani akhirnya menuruti, merasa sedikit lebih tenang karena ditemani. Namun Bu Budi tak tahu bahwa Arum dan Echa memiliki rencana lain. Keesokan harinya, Arum dan Echa tak kembali bekerja. Kontrakan mereka kosong, barang-barang mereka menghilang. Rupanya, keduanya memilih kabur. Daripada terus hidup dalam ketakutan, mereka kini tinggal diam-diam di rumah Rani tanpa sepengetahuan keluarganya. Mereka hanya menunggu waktu, menunggu jalan keluar dari teror ini. Malam penjemputan pun tiba. Di kamar gelap yang hanya diterangi cahaya remang dari jendela, ketiganya duduk diam. Suara angin seperti berbisik, dan tiba-tiba udara menjadi dingin menusuk. Perlahan, sosok pocong muncul, melayang mendekati tempat tidur. Tak hanya satu, tapi tiga. Arum yang sebelumnya tak bisa melihat makhluk gaib kini, dapat melihat mereka dengan sangat jelas. Matanya seolah dibuka, hijab antara dua dunia tersingkap tanpa ampun. Mereka hanya bisa terpaku. Tubuh tak mampu bergerak, nafas tercekat. Ketakutan membekukan darah mereka. Namun sebelum makhluk itu berhasil menyentuh Rani, sesosok bayangan besar turun dari atas lemari. Setiawati. Ia berdiri di antara Rani dan pocong-pocong itu. Wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Matanya menyala merah membara. Ini adalah pertama kalinya bagi Arum melihat dengan jelas sosok Ki Aji Cahyo Sukmo. Sosok yang selama ini hanya bisa ia rasakan kehadirannya, kini berdiri nyata di hadapannya, membuka hijab yang menyembunyikan wujud aslinya. Ia bukan hanya seorang penuntun spiritual, tapi juga seorang pejuang gaib dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Energi panas yang menyengat tiba-tiba menyelimuti ruangan. Getaran itu berasal dari para pocong yang kini berkumpul, membawa aura kematian dan kebusukan yang nyaris membuat napas tercekat. Arum terhuyung, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena hawa panas dan tekanan gaib yang menyelimuti seluruh tempat. Di hadapannya, Setiawati berubah, bukan lagi perempuan anggun yang selama ini hadir sebagai penjaga. Kini, ia adalah sesosok makhluk berwajah dingin, dengan tatapan tajam dan tubuh menjulang yang menyebarkan ketegasan. Rambutnya berkibar dan tubuhnya berdiri kaku di depan para pocong. Ia tidak gentar sama sekali. Rani dan Echa yang selama ini hidup di dunia logika dan realita kini tak bisa berpaling.
Mata mereka terbuka. Apa yang selama ini mereka anggap dongeng, kini nyata. Perang gaib meledak di depan mata mereka. Desis dan jeritan para pocong mencabik-cabik sunyi malam. Suara kain kafan yang terseret di lantai bersatu dengan teriakan arwah-arwah yang terperangkap. Setiawati dan Ki Aji bergerak secepat bayangan, membenturkan kekuatan spiritual mereka, meneriakkan mantra-mantra kuno, membuat udara bergetar dan lantai berderak. Salah satu pocong melesat ke arah Rani, namun Ki Aji mengangkat tangannya, dan tubuh makhluk itu terpental menghantam dinding dengan suara menghentak. Dalam hitungan menit, medan tempur gaib itu sunyi. Para pocong hancur, menyisakan abu halus yang menghilang perlahan. Setiawati dan Ki Aji berdiri, peluh tak tampak, namun aura lelah melingkupi mereka. Terima kasih, Mama Setiawati. Ki Aji, kalian luar biasa, ujar Rani dengan suara serak, matanya berkaca-kaca. Kami hanya melakukan tugas kami. Sebagai penjaga kalian, jawab Setiawati, kali ini kembali dengan senyum lembutnya. Malam itu menjadi titik balik. Rani, Echa, dan Arum memutuskan meninggalkan rumah makan bakso Pak Budi. Tidak akan kembali, tidak ingin bersentuhan lagi dengan kegelapan. Mereka memilih menjalani hidup baru, menjauhi segala bentuk pesugihan dan praktik mistis. Tapi di tempat yang sama, Santi, karyawan baru saja diangkat menjadi pegawai tetap. Gajinya naik. Ia mulai bisa membantu keluarga. Ia merasa bersyukur, namun tak mengetahui kebenaran mengerikan yang tersembunyi di balik kemurahan hati majikannya. Ia tidak tahu bahwa di tempat itu keperawanan dan kebaikan hatinya tengah diperhitungkan sebagai tumbal berikutnya. Malam-malam Santi mulai berubah. Ia mulai melihat bayangan-bayangan hitam di sudut matanya yang menghilang setiap kali ia menoleh. Ia merasa diawasi. Setiap langkahnya seperti diikuti. Ia sakit tanpa sebab. Tubuhnya lemas, kepalanya berat, dan mimpinya selalu dipenuhi suara tangisan dan suara tanah digali. Ia berusaha menceritakan semua kepada keluarganya, namun tak ada yang percaya. Mereka hanya menganggapnya kelelahan. Tapi Santi tahu, ini lebih dari sekadar lelah. Ia mulai mendengar bisikan di malam hari. Nama panggilannya disebutkan dari balik lemari, dari bawah tempat tidur, dari langit-langit kamarnya. Ia mulai mengurung diri. Tangisnya pecah suatu malam saat tubuhnya jatuh di depan rumah, menggigil dan berdarah, melihat sesosok pria tua berdiri dengan tatapan iba. Ayahnya. Lelaki itu segera menggendongnya, membawanya ke masjid, dan duduk bersamanya dalam doa panjang. Masjid itu menjadi tempat aman terakhir. Namun rasa dingin tetap mengekor. Setiap malam, ia terbangun dengan tubuh gemetar. Terkadang ia melihat bayangan berdiri di pojok kamarnya, hanya diam. Terkadang ia mendengar suara kain diseret, mendekat perlahan, lalu berhenti saat ia membuka mata. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ayah, aku merasa tidak aman. Sosok itu masih mengikutiku. Suara-suara itu belum berhenti, ucapnya dalam isakan. Ayahnya menatapnya, tangan kasar itu mengelus kepalanya. Jangan takut, nak. Allah selalu bersamamu. Namun bahkan doa-doa itu tak mampu sepenuhnya menghapus kegelapan yang membayangi langkahnya. Di antara malam-malam panjang dan udara dingin yang menggigit, Santi mulai menyadari satu hal. Ia sedang diawasi oleh kekuatan yang tak bisa dilihat manusia biasa. Ia merasakan keberadaan yang selalu ada di belakangnya, menatap dari balik tirai, dari balik cermin, dari kegelapan. Dalam sekaratnya, ia hanya mampu menggenggam erat bunga melati yang disimpan ayahnya di pojok kamar, tanaman yang digunakan untuk memohon perlindungan dari Tuhan. Santi dan ayahnya melangkah perlahan menuju ruangan di belakang masjid, tempat yang jarang dimasuki oleh jamaah biasa. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di sekitar mereka menggumpal, membentuk tekanan tak kasat mata yang menusuk kulit. Bayangan-bayangan samar terus bergerak di pinggiran pandangan Santi, melayang seperti asap hitam yang berusaha menyusup ke dalam dirinya. Tapi ia tetap berjalan, menahan rasa takut yang mencengkeram dadanya, karena tujuan malam itu lebih penting dari ketakutannya, menemui seseorang yang mungkin bisa membantunya.
ruangan itu terasa hangat, berbeda dari suasana luar yang dingin dan menusuk. Aroma kayu cendana dan misik samar mengisi udara, memberikan ketenangan yang perlahan meluruhkan ketegangan di tubuh Santi. Di dalam ruangan, duduk seorang pria tua dengan sorot mata teduh dan sikap yang begitu tenang. "Assalamualaikum, Ustaz. Sebelumnya, saya ingin bercerita tentang masalah yang saya alami." Suara Santi bergetar, seolah kata-kata itu sulit keluar dari tenggorokannya. Ustaz menatapnya dengan lembut, menyambutnya dengan salam dan berkata, "Waalaikumsalam. Jangan khawatir anakku, ceritalah semua yang ada di hatimu." Santi pun mengungkapkan segalanya, tentang suara-suara yang memanggil namanya di tengah malam, tentang bayangan yang selalu mengikutinya, tentang rasa sakit yang datang tanpa sebab dan ketakutannya yang tumbuh setiap hari. Wajah Ustaz Maruf berubah serius, namun tetap tenang. Ia memahami bahwa apa yang dihadapi Santi bukanlah hal biasa. Maka, ia memutuskan untuk memulai proses ruqyah dan pembersihan. Suasana berubah mencekam. Cahaya ruangan meredup seiring Ustaz Maruf membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Aroma misik menguat, menyaingi hawa busuk yang tiba-tiba menyusup masuk bersama bisikan-bisikan asing yang tak terdengar oleh telinga biasa. Suara cicikikan mengerikan mulai terdengar, seperti tawa makhluk-makhluk yang menari di ambang dunia. Ustaz Maruf tetap bersila di tempatnya, tapi tubuhnya mulai bergetar. Perlahan, ia merogoh sukmo dari tubuh fisiknya. Astralnya muncul dari dalam dirinya, berdiri gagah di tengah ruangan, siap berperang melawan makhluk-makhluk yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan. Pertarungan tak kasat mata itu berlangsung hebat. Jeritan dan teriakan mengisi udara, namun hanya sedikit yang bisa ditangkap oleh manusia biasa. Santi menggenggam sajadah di pangkuannya, berdoa dalam hati agar semuanya berakhir. Ustaz Maruf menghadapi makhluk-makhluk yang mencoba merasuki tubuhnya, mengayunkan senjata gaibnya, menebas roh-roh jahat dan mengusir para pengintai dari dimensi kelam. Aura putih yang bersinar dari tubuh astralnya perlahan-lahan menghapus kegelapan yang menyelimuti ruangan itu. Ketika proses itu selesai, udara menjadi ringan dan Santi menangis dalam diam. Tubuhnya terasa bebas, pikirannya jernih, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa aman. Setelah kejadian itu, Santi memutuskan untuk menetap di pondok pesantren tempat Ustaz Maruf mengajar. Ia mengikuti setiap pelatihan dan kelas dengan penuh semangat, memperkuat ilmu dan imannya. Hari demi hari, ia melewati masa-masa belajar dengan tekun, menghadapi luka batin yang perlahan sembuh seiring ketekunannya dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. "Kau sudah melalui banyak hal, Santi, dan kau berhasil," ucap Ustaz Maruf suatu malam, senyumnya lembut namun penuh makna. Santi mengangguk pelan, mengucapkan syukur dalam hatinya karena diberi kesempatan kedua untuk hidup. Waktu berlalu dan cinta perlahan tumbuh dalam keheningan yang suci, cinta yang tidak lahir dari nafsu tapi dari rasa hormat dan rasa syukur. Santi dan Ustaz Maruf akhirnya menikah, mengikat janji di tempat yang dulu menjadi saksi penderitaan sekaligus penyelamatan. Mereka hidup di pondok pesantren. Santi merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga besar pondok pesantren yang penuh kedamaian dan kehangatan. Setiap sudutnya dipenuhi aroma dupa yang terbakar perlahan, menyebarkan wangi menyegarkan yang menenangkan hati dan pikiran. Namun di balik senyum dan ketenangan itu, hatinya masih menyimpan luka dan rasa bersalah. Yang apa cemas penada satu nikal main tumbal. Dasam pesugihan yang dijalankan oleh Pak Budi dan Bu Budi, dan kenyataan itu terus menghantui pikirannya. Ia merasa lalai, merasa buta terhadap tanda-tanda yang sebenarnya sudah lama ada di sekelilingnya. Maka, ia bertekad untuk mengambil langkah nyata, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi mereka yang mungkin akan mengalami nasib serupa. Ia mulai membicarakan tentang bahayanya praktik-praktik terlarang itu kepada Ustaz Maruf dan para santri lainnya. Diskusi demi diskusi berlangsung, membahas pentingnya menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak kelam dari pesugihan dan ilmu hitam. Santi menemukan makna hidupnya dalam setiap langkah perjuangan itu, merasakan kebahagiaan yang
bukan berasal dari kesenangan duniawi, melainkan dari kebermanfaatan dirinya untuk orang lain. Namun malam itu, sebuah kabar mengejutkan menggetarkan pondok. Sang dukun yang sebelumnya menjadi sekutu Pak Budi dan Bu Budi dalam pesugihan ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya membusuk dalam posisi duduk, dengan mata mendelik dan mulut menganga lebar, mengeluarkan cairan, busuk dan darah hitam yang kental. Warga yang datang untuk memeriksa kondisinya terpaksa menutup hidung karena bau menyengat yang begitu menusuk hingga membuat beberapa dari mereka muntah di tempat. Kejadian itu mengguncang hati masyarakat. Ketakutan menyelimuti perkampungan dan tak sedikit dari mereka yang segera menggelar doa bersama, memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang menyerahkan jiwanya kepada kegelapan. Melihat keresahan itu, Ustaz Ma'ruf dan para santri mengambil inisiatif untuk membentuk komunitas dakwah yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang bahaya ilmu hitam dan pesugihan. Mereka memberikan penyuluhan dari rumah ke rumah, menyampaikan alternatif solusi bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi tanpa harus terjerumus dalam perjanjian dengan makhluk gaib. Santi menjadi salah satu pengajar yang paling bersemangat. Ia percaya bahwa dengan membagikan ilmu dan pengalaman yang ia miliki, ia bisa menebus kesalahan masa lalu dan menjadi penuntun bagi mereka yang nyaris tersesat. Rumah dan ruko bekas usaha bakso milik Pak Budi dan Bu Budi kini dibiarkan terbengkalai. Bangunan itu perlahan membusuk, ditinggalkan begitu saja seperti mayat yang tak pernah dimakamkan. Suara-suara aneh sering terdengar dari dalamnya, dan aroma busuk bercampur amis kerap terbawa angin malam, menyelimuti gang sempit di sekitarnya. Beberapa warga yang penasaran dan mencoba mendekat mengaku merasakan hawa dingin menusuk tulang, serta pandangan tajam dari kegelapan yang mengintai mereka. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani melewati bangunan tersebut. Bahkan di siang hari, mereka percaya tempat itu telah dikutuk, dihuni oleh arwah-arwah gelap yang tak pernah tenang. Jangan pernah menjual jiwa dan nyawa kita demi kesenangan duniawi. Kalimat itu kini menjadi pengingat yang terus diulang-ulang oleh para pengajar di pondok. Kalimat yang menjadi warisan dari kisah kelam yang hampir merenggut nyawa Santi. Setelah semua kejadian yang mencekam dan penuh ujian itu, Santi dan Ustaz Ma'ruf akhirnya meraih kebahagiaan. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang ceria dan manis, yang selalu menghadirkan tawa dan harapan di tengah kehidupan mereka. Santi kerap menatap wajah putrinya dengan haru, mengenang ibunya yang telah tiada. Ia yakin sang ibu kini tersenyum, tenang di sisinya, menyaksikan putrinya hidup dalam jalan yang diridai. Ayah Santi pun bergabung bersama mereka di pondok pesantren, menutup lembaran lama yang penuh kegelapan, dan membuka halaman baru dalam kehidupan yang lebih bermakna. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu segala teror dan penderitaan telah dijual, dan mereka memilih untuk tidak lagi mengingat masa lalu yang menyakitkan. Kini, mereka hanya ingin mengisi hidup dengan cahaya, menjauhkan diri dari bayang-bayang kelam yang dulu nyaris menelan mereka. Kebahagiaan sejati akhirnya mereka temukan, bukan dalam kekayaan, bukan dalam kekuasaan, tapi dalam ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Tuhan. Sebuah pengingat bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang pantas dibeli dengan harga nyawa dan jiwa.